Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya. Pagi ini kita akan merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Filipi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-1. Maka dari itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih dan yang dirindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah teguh sedemikian rupa di dalam Tuhan, hai yang terkasih. Bapak Ibu, Paulus menasehati jemaat yang ada di kota Filipi. Bagaimana Paulus ini mengasihi dan begitu merindukan jemaat Filipi. Paulus menjadikan mereka ini sebagai sukacita dan mahkota bagi Paulus. Paulus berpesan supaya mereka tadi berdiri teguh sedemikian rupa di dalam Tuhan. Tentu artinya adalah iman, pengharapan, serta kasih mereka kepada Tuhan Yesus HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus itu tetap kuat, tidak akan roboh. Pengharapan mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan, iman mereka kepada Tuhan tidak boleh tumbang dan tidak boleh tergantikan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Kenapa demikian, Bapak Saudara? Kenapa Paulus berpesan bahwa iman mereka, kasih mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan harus tetap berdiri dengan teguh, oleh karena mereka ini adalah warga Samayim. Mereka bukan warga dunia ini, tetapi mereka adalah warga negara surgawi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 sampai dengan 21 saya akan bacakan bagi kita. Sebab kewargaan kita berada di dalam surga, dari sanalah juga kita sangat menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah, yang akan mengubah tubuh hina kita untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya, sesuai dengan daya kerja yang dengannya dia mampu bahkan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Maka pengharapan ini, iman yang membuahkan kemuliaan dan pengharapan yang begitu besar ini harus dipertahankan oleh jemaat Filipi dan tentu juga oleh setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan pasti mereka tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus HaMasiah. Mereka tidak akan menyembah ilah yang lain, termasuk perut mereka. Orang yang berdiri teguh di dalam imannya kepada Tuhan Yesus HaMasiah tidak akan berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Dia akan tetap setia kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Saya akan mengajak kita untuk membaca di kitab Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 Bapak Ibu. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Tuhan kita Yesus HaMasiah, tetapi perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang licin dan pujian yang menjilat, mereka menipu hati orang-orang yang teguh. Orang-orang yang hatinya tidak teguh ditipu oleh nabi-nabi palsu, ditipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai pelayan dan nabi Tuhan Yesus HaMasiah, tetapi sejatinya ilah mereka ini adalah perut mereka. Yang dilayani, yang disembah bukan Tuhan Yesus HaMasiah, tetapi perut mereka sendiri. Jadi yang didahulukan, yang diutamakan dalam kehidupan mereka adalah kebutuhan pokok mereka. Bagaimana caranya asal mereka ini kenyang? Bagaimana caranya asal kebutuhan hidup mereka terpenuhi? Bagaimana caranya supaya mereka menikmati kehidupan dengan nyaman, dengan bahagia versi dunia ini bagi mereka? Kita akan baca di ayat yang ke-18 dan juga 19 dari Filipi pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab banyak orang hidup yang sering kukatakan kepadamu dan sekarang pun aku mengatakannya dengan menangis. Paulus mengatakan dengan menangis karena melihat apa yang terjadi. Yaitu sebagai musuh-musuh salib HaMasiah. Ayat 19, yang kesudahannya kebinasaan, yang ilahnya perut, dan kemuliaannya ada dalam aib mereka yang memikirkan hal-hal duniawi. Sebagai ayat yang terakhir, saya mengajak kita membaca di kitab Roma pasal 16 ayat yang ke-18. Roma pasal 16 ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Tuhan kita Yesus HaMasiah, tetapi perut mereka sendiri.
Dengan kata-kata yang licin dan pujian yang menjilat, mereka menipu hati orang-orang yang tulus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah waspada, kita harus berpegang teguh di dalam iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan Dia, jangan kita menyembah ilah lain, jangan kita menyembah perut kita sendiri, karena demi kebutuhan hidup kita maka ada begitu banyak orang yang kadangkala meninggalkan imannya di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Tetap semangat Bapak Saudara, Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.